Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Humairo dari BKI 1 angkatan 22 NIM 010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Tradisi Sosial Keagamaan Seputar Kematian dan Hari Raya. Secara garis besar, tradisi sebagai kerangka acuan norma dalam masyarakat disebut pranata. Tradisi akan tetap ada sampai kapanpun dan sulit untuk diketahui sumber asalnya karena sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Lalu, bagaimana dengan tradisi keagamaan? Tradisi keagamaan juga sulit berubah karena keagamaan mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan ketuhanan atau keyakinan masyarakat atau juga pribadi-pribadi pemeluk agama tersebut. Agama tersusun dalam unsur-unsur normatif yang membentuk jawaban pada berbagai tingkat pemikiran, perasaan, dan perbuatan dalam bentuk pola pikir dengan hubungan manusia dalam bermasyarakat, termasuk juga dengan lembaga-lembaga. Sebelum Islam datang ke Indonesia, telah lebih dulu agama Hindu-Buddha. Selain itu juga telah banyak berkembang agama lokal sebagai kepercayaan asli Indonesia dengan ritual dan tradisi keagamaan. Bahkan, tradisi sudah menjadi salah satu nafas hidup manusia masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas yaitu umat Muslim. Dan hal ini menjadikan sedikit banyak umat Muslim di Indonesia yang memiliki tolak ukur maupun khazanah tradisi dalam setiap tindak tanduk maupun dalam merespon fenomena kehidupan. Ada beberapa tradisi-tradisi yang sudah ada semenjak zaman dahulu, yaitu yang pertama, tradisi kemenyan. Tradisi bakar kemenyan merupakan ritual yang telah ada semasa Hindu-Buddha sebagai bentuk upacara adat yang memiliki arti tersendiri bagi para masyarakat desa khususnya yang mempunyai hajat. Pada zaman Rasulullah SAW, membakar kemenyan merupakan hal yang sudah ada dan dilakukan oleh para sahabat dan juga tabi'in dengan tujuan untuk mengharumkan ruangan atau melawan bau tak sedap pada suatu benda atau tempat. Kemenyan sendiri berasal dari kayu gaharu atau getah pohon damar yang alami. Di Arabia dan Syam, kemenyan ditempatkan dengan wadah-wadah cantik untuk mengharumkan ruangan-ruangan istana dan juga rumah-rumah. Namun berbeda dengan penggunaan pada wilayah Asia Selatan dan Asia Timur. Wilayah tersebut membakar kemenyan dalam kuil-kuil sebagai sarana peribadatan. Tradisi kebakar kemenyan ini sudah ada sejak dari nenek moyang yang dahulu dan diturunkan kepada anak cucunya sehingga sampai sekarang tradisi tersebut masih dijaga. Kemudian yang kedua, tradisi talqin adalah tradisi yang menjadi kesunahan umat Islam di Indonesia. Setelah jenazah dikubur, orang membaca talqin dan duduk di arah kepala makam. Kemudian mereka membicarakan beberapa pokok agita penting umat Islam yang akan ditanyakan. Talqin secara bahasa bermakna mengajar atau memahamkan secara lisan. Tradisi talqin memiliki hukum dan manfaat yang positif, namun hukum talqin mayit dan manfaatnya jarang diketahui oleh masyarakat. Istilah talqin secara spesifik berarti membimbing seseorang yang wafat untuk bersyahadat. Hal ini didasarkan atas tuntunan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, talqinlah seseorang yang wafat di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga yaitu ada tradisi tahlil. Tahlilan berasal dari arti kata tahlil yang kemudian dalam bahasa Indonesia ditambahi dengan akhiran an. Tahlilan merupakan sebuah bacaan yang komposisinya terdiri dari beberapa ayat Al-Quran, salawat, tahlil, tasbih, dan juga tahmid yang pahalanya nanti dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Tradisi tahlil memiliki akar sejarah yang panjang di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Tradisi ini diyakini telah ada sejak zaman penyebaran agama Islam sebelum kedatangan Islam. Tradisi tahlil memiliki akar dari kebudayaan orang zaman dahulu di Tanah Jawa, di mana jika ada orang yang wafat akan diadakan acara hingga 7 hari lamanya untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Setelah datangnya Islam, tradisi ini dikolaborasikan dengan bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah oleh para wali Allah yang dikenal di Tanah Jawa. Pada tahun 1912 Masehi, ulama di Yogyakarta bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha untuk mengembalikan Islam dari sumbernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada tahun 1926, organisasi Nahdlatul Ulama atau NU mengeluarkan keputusan untuk memulai setiap acara keagamaan dengan bacaan tahlil secara sistematik yang seperti dikenal sekarang. Tradisi tahlil kemudian menjadi tradisi yang mengakar di kalangan masyarakat umat muslim di Indonesia, khususnya bagi masyarakat NU atau Nahdlatul Ulama. Kemudian yang keempat ada tradisi selamatan.
Makna selamatan bagi orang Jawa adalah untuk memperoleh keselamatan sebagai langkah antisipasi sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, selamatan menjadi tradisi luhur untuk mengiringi atau menandai berbagai perubahan dalam kehidupan seseorang, yaitu dengan cara doa dan harapan sebagai ekspresi keberagaman untuk memohon agar diberi kelapangan jalan, berkah rezeki, nasib baik. Itu semua tidak bisa diraih tanpa adanya inversi dari Tuhan di dalamnya. Kemudian ada beberapa jenis-jenis selamatan sebagai berikut, yaitu yang pertama, selamatan berkaitan dengan daur kehidupan, misalnya kelahiran, pernikahan, dan juga kematian. Yang kedua, selamatan berkaitan dengan peristiwa perayaan Islam, misalnya Maulid Nabi. Yang ketiga, selamatan bersih desa atau pembersihan desa berkaitan dengan integrasi sosial desa seperti merti dusun. Kemudian yang keempat, peristiwa penting sepanjang lingkaran hidup seseorang, misalnya pindah rumah, mengubah nama, kesembuhan penyakit, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada tradisi ziarah kubur. Tradisi ziarah kubur adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh umat muslim. Menjelang bulan Ramadan, ziarah kubur memiliki arti mengunjungi makam orang yang sudah meninggal atau wafat dan juga mendoakan mereka. Aktivitas ini berguna untuk mengingatkan diri kepada kematian yang pasti akan datang kepada kita nantinya. Namun pada masa-masa awal syiar Islam, Nabi Muhammad SAW melarang ziarah kubur karena mempertimbangkan kondisi keimanan masyarakat saat itu yang masih lemah, dengan pola pikir yang masih didominasi kemusyrikan dan kepercayaan terhadap dewa atau sesembahan. Tata cara ziarah kubur menjelang Ramadan meliputi seperti yaitu yang pertama dengan cara berwudu, membersihkan diri dan mengubah keadaan untuk ibadah. Yang kedua, mengucapkan salam kepada ahli kubur, menyampaikan salam kepada orang yang telah meninggal atau wafat. Yang kemudian ketiga, memanjatkan doa kepada almarhum atau almarhumah dengan menyampaikan doa untuk membantu dan memperhatikannya. Tapi perlu diingat bahwa ziarah kubur jangan menjadi hal musyrik dan harus dilakukan dengan hati jernih dan berkesinambungan. Yang keenam yaitu tradisi laburan. Berikut pandangan atau istilah kata yang lahir dari kata laburan. Ada leburan, luberan, dan juga laburan. Mari kita telitik satu persatu makna indah dari setiap pandangan kata ini. Yang pertama, lebaran berarti usai, menandakan berakhirnya waktu menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Luberan berarti melimpah, yang mengajarkan untuk saling berbagi rezeki kepada mereka yang berhak menerimanya. Kemudian leburan yang berarti melebur atau menghilangkan dosa dengan mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memberi maaf. Leburan juga memiliki makna lebur sebagaimana dalam bahasa Indonesia yang lebur pada saat Idul Fitri adalah dosa. Meleburnya dosa ini ditandai dengan saling bermaaf-maafan tatkala silaturahmi berlangsung. Kemudian yang terakhir yaitu tradisi halal bihalal. Halal bihalal adalah salah satu tradisi yang cukup melekat di masyarakat Indonesia. Tradisi ini umumnya dilakukan setelah Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha. Pada kegiatan halal bihalal, orang-orang akan mengunjungi rumah keluarga dan kerabat untuk saling bersilaturahmi. Tak jarang di dalamnya juga dilaksanakan berbagai kegiatan seperti makan bersama, sungkeman, dan juga bagi-bagi THR. Dengan demikian, secara hukum, makna halal bihalal adalah perbuatan yang mengubah kondisi yang tadinya haram atau berdosa akibat saling membenci menjadi halal dan tidak berdosa lagi setelah bermaaf-maafan. Tujuan dilaksanakannya acara halal bihalal menurut Prof. Quraish Shihab sebagaimana dikutip dari laman MUI, yakni untuk menyambung silaturahmi yang tadinya putus menjadi terikat kembali. Berikut adalah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun makna yang kurang tepat. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.